puji Tuhan, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa Dialah yang terutama di dalam hidup kita, dan jangan pernah melepaskan pengharapan kita di dalam Tuhan. Sore hari ini ada satu ayat yang saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan lewat keudapan surgawi dalam minggu ini, yaitu dalam kitab Kolose 1 ayat yang ke-18. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit di antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Di surat ini, Paulus mau menegaskan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan yakini kebenarannya. Yaitu, di ayat yang pertama dikatakan, Yesus bukan saja sebagai pelaku penciptaan sejak awal dan tujuan penciptaan pada akhirnya, melainkan Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada. Yesus sudah ada sejak dahulu kala. Dia adalah yang pertama, yang awal, yaitu Alfa, dan dialah yang terakhir, yaitu Omega. Dialah yang menguasai seluruh dunia ini, karena dialah penguasa waktu dan zaman dalam sejarah manusia. Yesus adalah kepala tubuh, yaitu kepala tubuh jemaat. Artinya, ayat ini mengatakan bahwa Yesus adalah kepala jemaat. Artinya jemaat harus hidup dan bergerak hanya di dalam Dia. Tanpa Dia, jemaat tidak dapat memikirkan kebenaran. Tidak hanya tidak dapat memikirkan kebenaran, tanpa Yesus kita tidak dapat bertindak yang benar. Yesus yang karena kebangkitannya tetap hidup untuk selama-lamanya dan membuktikan bahwa Ia telah menaklukkan setiap kuasa yang menentang. Tidak ada yang lain dalam kehidupan ataupun dalam kematian yang dapat mengalahkannya. Jadi dalam rangka kita akan memperingati hari Paskah di hari Jumat dan hari Minggu, tentang kita mengingat bagaimana karya Yesus di atas kayu salib. Dia sudah mati bagi kita, dan Dia adalah Allah yang tidak hanya mati. Yesus tidak hanya mati, tetapi Dia juga bangkit. Kita lewat Paskah ini kita diingatkan, kita punya Tuhan yang punya kuasa di atas segala-galanya. Ia yang utama dari segala sesuatu. Dia sudah ada sejak dunia belum ada. Sejak kita belum diciptakan, Dia sudah ada terlebih dahulu. Lewat perenungan kudapan surgawi pekan ini atau minggu ini, dan lewat perenungan ayat yang kita sudah baca, kita pun mau belajar menjadi umat-umat Tuhan yang mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Artinya, kepentingan Tuhan itu harus jadi yang utama di dalam hidup kita, di atas kepentingan-kepentingan kita yang lain. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita pun harus jadi sesuatu yang prioritas, yang terutama dalam hidup kita. Dia, yaitu Yesus, sudah memberikan teladan bagi hidup kita. Segala sesuatu yang Allah lakukan di dalam dunia ini, sampai karya terbesar yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, semua Dia lakukan karena kasih-Nya kepada kita. Kasih yang ada unsur untuk mengutamakan kita. Dia memberikan teladan kepada kita bahwa Dia Allah yang selalu memikirkan kita. Dia Allah yang mengutamakan kepentingan kita, sehingga Dia meninggalkan atribut kealahannya. Dia meninggalkan kealahannya untuk apa, saudara? Mengutamakan kepentingan kita supaya kita tidak binasa. Kepentingan manusia supaya kita diselamatkan. Ya, kalau Allah sudah memberikan teladan terlebih dahulu, Dia mengutamakan kita. Mari kita pun belajar untuk melakukan hal yang sama, yang seperti Yesus lakukan bagi kita. Kita belajar juga mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, jangan pernah ganti Tuhan. Jangan pernah mengesampingkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kalau kita mengutamakan Tuhan, maka saudara, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita memerlukan sesuatu yang di luar kemampuan kita, kita punya hak untuk datang kepada Tuhan.
Dan kita akan melihat bagaimana Allah pun akan mengutamakan untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk melindungi kita. Karena Dia melihat bahwa kita sudah mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Jadi mari kita belajar mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebaliknya, kalau kita mengutamakan hal-hal lain selain Tuhan, contohnya, entah kita mengutamakan teman di atas Tuhan, di atas kepentingan Tuhan, kita lebih memprioritaskan bos kita daripada Tuhan. Kalau saudara hadapi masalah, saudara tidak punya hak untuk datang minta pertolongan kepada Tuhan. Saudara cari saja kepada orang atau kepada sesuatu yang saudara utamakan di atas Tuhan. Kalau engkau mengutamakan bosmu ketika engkau ada masalah, ada keperluan, cari saja bosmu. Apakah dia bisa menolong engkau? Manusia itu ada batasnya. Tetapi kuasa Tuhan, pribadi Tuhan, itu tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Jangan pernah berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia punya kekuatan, Dia punya kesanggupan untuk menolong kita. Karena di dalam Tuhan tidak ada masalah yang Allah tidak bisa selesaikan. Tidak ada kebutuhan yang Allah tidak sanggup cukupkan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saudara, mari belajar mengutamakan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang menjadikan Tuhan itu di atas segala-galanya. Memang kita memerlukan hal-hal jasmani, kita perlu makan, kita perlu pakaian dan sebagainya. Tetapi Yesus katakan di dalam kitab Matius 6 ayat 33, Dia sampaikan nasihat bagi jemaat Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ayat ini punya pengertian bahwa kalau kita utamakan kepentingan Tuhan, kalau kita utamakan perkara-perkara rohani, maka berkat-berkat jasmani itu semuanya, kata firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33, akan ditambahkannya kepadamu. Jadi jadikan Dia yang terutama dalam hidup kita di atas segala sesuatu, karena memang hanya Tuhan yang layak untuk kita prioritaskan di dalam hidup kita. Bahkan kehadirannya pun menjadi sesuatu yang paling penting yang kita perlukan di dalam perjalanan hidup kita. Kehadirannya, pendampingan Tuhan itu di dalam kondisi dan situasi apapun, itu sangat kita butuhkan. Sehingga kita mampu melewati hari-hari kita. Tidak peduli keadaan itu seringkali mengecewakan kita. Tetapi kalau kita berjalan di dalam penyertaan Tuhan, ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka kita mampu melewati semuanya. Dia sudah mati bagi kita dan Dia bangkit bagi kita, memberikan kita pengharapan yang baru. Dan Dia berjanji akan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita, berkat-berkat yang terbaik bagi kita. Karena itu, mari belajar kita utamakan Tuhan. Karena Dia sudah memberikan teladan bagi kita. Dia lakukan segala sesuatu untuk kepentingan kita. Dan bagian yang terakhir saya mau sampaikan, ada satu ayat yang mengatakan bahwa Dia akan berlaku setia kepada orang yang setia. Demikian juga dalam hal kita mengutamakan Tuhan. Dia akan utamakan kita kalau kita juga mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Puji Tuhan, biarlah firman ini boleh menguatkan kita, boleh menambah iman kita. Jangan pernah lepaskan iman kita, pengharapan kita di dalam Yesus. Karena Tuhanlah di atas segala-galanya, berkuasa di atas segala-galanya. Puji Tuhan, selamat merayakan Paskah tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.